وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Baik, kita akan melanjutkan ta'dil kita tentang makna dan keterangan yang salah dari himpunan Kitabul Imarah dan sedikit pengambilan dan peletakan naskah Al-Quran serta Al-Hadis yang tidak pada tempatnya, lalu diartikan sesuai dengan keinginannya, tidak mengikuti naqli atau maksur, tafsir yang maksur maupun syarah-syarah dari yang para ulama yang sudah masyhur di bidangnya. Jadi ta'dilnya bukan ta'dil merubah ayat Al-Quran, bukan ta'dil merubah matan hadis, akan tetapi menerangkan arti dari Al-Quran dan hadis yang selama ini belum benar atau bertentangan, baik secara bahasa maupun secara rujukan. Sehingga hal ini perlu kita menjadi punya perhatian khusus, karena kesalahan di dalam memaknai itu bisa menjadi malapetaka karena berkaitan dengan masalah penting dalam agama. Kita himpunan halaman 55. Halaman 55. Baik, kita bacakan dalil ini yang sudah biasa dibacakan, bahkan banyak yang sudah hafal, yaitu tentang sabda Nabi, ala innaman qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahwa orang sebelum kalian, yaitu Yahudi, Nasrani, ahli kitab, telah berpecah belah menjadi 72. Wa inna hadhil millah, sesungguhnya ini agama, sataftariku ala 73, akan berpecah belah menjadi 73. Naam, thintani wa sab'una finnar, 72 finnar, di dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu di dalam surga. Wahya, satu itu al jamaah, adalah jamaah. Kalau dulu apa? Berimam, berbaiat, bertaat, walaupun hanya sebuah golongan di antara umat Islam. Itu dulu. Sekarang kita takdil, kita luruskan. Salah satunya adalah yang kita luruskan mengenai makna al-jamaah di sini. Kalau dimaknai beriman, berbaiat, bertaat, harus menunjukkan rujukannya, karena dalam lafaz ini hanya al-jamaah, itu saja. Jamaah yang seperti apa harus ditunjukkan rujukannya. Sekarang kita baca salah satu rujukan dari Syarah Aunul Ma'bud, halaman 37 di lembaran. Wa inna hadil millah, yakni maksudnya ummatihi, sungguhnya ini agama, maksudnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wahia al-jamaah, wahia ay maksudnya allati al-wahidah allati fil jannah, golongan satu yang berada di dalam surga, itu al-jamaah. Ay, apa yang maksud jamaah di sini? Ay ahlul qur'ani wal hadithi wal fiqhi wal ilmi, ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu, yaitu alladzina ijtama'u, orang-orang yang berijtima', berkumpul, bersatu, alat tibai atharih, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, bekas-bekas Nabi, maksud sunnah Nabi, fi jami'il ahwal, di dalam seluruh tingkah keadaan. Ini disebut manhaj, seluruh keadaan. Kulliha, kesemuanya keadaan athar, semua keadaan sunnah. Fi kulliha, kesemuanya ahwal, mengikuti
sunnah Rasulullah dalam segala tingkah keadaan. Apa maksudnya? Dalam akidah, dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam akhlak dan adab, semua mengikuti Rasulullah. Ini yang sering dikenal dengan sebutan jamaah manhaj. Jadi yang satu yang dapat jaminan dari surga itu orang-orang yang berkumpul bersama-sama, bersatu, tidak berfirqah-firqah dalam mengikuti sunnah Nabi dalam segala hal. Itu dalam hadis Tirmidzi disebut ma ana alaihi wa ashabi. Walam yabtadi'u bitahrif, dan mereka tidak berbuat bid'ah bitahrif dengan tahrif. Tahrif itu merusak lafadz, mengganti lafadz atau mengganti makna. Orang-orang yang memaknai Al-Quran dan hadis semaunya sendiri bisa digolongkan pentahrif. Nih, Ahlus Sunnah jamaah itu tidak mentahrif, memaknai dengan benar, tidak merubah lafadznya, tidak merubah maknanya. Wa taghyir, dan merubah bersama, lebih khusus merubah-rubah lafadznya misalkan. Walam yubaddilu, mengganti, dan tidak mengganti. Mereka tidak mengganti. Bil ara'il fasidah, dengan beberapa ra'yi, pendapat al-fasidah yang rusak, yang tidak sesuai dengan syariat. Mereka betul-betul mengikuti kemurnian dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah al-jamaah yang ada jaminan. Jumlahnya berapa orang, di mana tempatnya, kapan masanya, tidak ada batasan. Pokoknya mereka betul-betul ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu yang betul-betul menjaga kemurnian. Wah, saya belum jadi ahli Quran, saya belum jadi ahli hadis, ikuti mereka. Tetapi jamaah itu, talzamul jamaah itu ya itu, zumul jamaah ya itu yang ditetapi. Khalas, mafhum? Jadi kalau berjamaah, berimam, berbaiat hanya sebuah golongan, pakai dalil ini salah, tidak benar. Ini syubhat. Di sini al-jamaah di sini adalah maknanya bukan masalah berimam, bertaat, tapi masalahnya di sini adalah masalah orang yang menetapi manhaj, tata cara beragama.